Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita terbaru. Dan berita ini banyak diminta oleh Anda untuk saya mereviewnya. Karena mereka mengatakan begini, Pak, ternyata VTube sudah dapat loh izin dari Kementerian Keuangan. Berarti mereka sudah legal. Sudah legal. Oke. Ini loh Pak videonya, ini ada beberapa, mereka tunjukkan ke saya. Saya bilang, oke, nanti saya akan pelajari. Izin apa yang dia dapat dari Kementerian Keuangan? Iya Pak, katanya OJK dan Kemenkominfo itu nggak ada haknya mengurusi mereka. Oke, menarik di sini, Gembar-gembor bahwa akhirnya VTube mendapat izin dari Kemenq atau Kementerian Keuangan. Sebenarnya ada dua hal. Pertama, secara implisit mereka sebenarnya artinya mengakui bahwa hampir setahun mereka beroperasi tanpa izin yang jelas kan? Atau dengan kata lain, mereka mengakui apa yang dikatakan oleh OJK bahwa mereka ilegal. Iya, orang mereka tidak punya izin. Dan sudah dicabut oleh Kemenkominfo. Dan baru sekarang mereka gembar-gembor dapat izin dari Kementerian Keuangan. Betul kan? Artinya secara implisit atau secara tidak langsung mereka mengakui bahwa selama hampir setahun mereka beroperasi tanpa izin yang jelas. Ya kan? Karena OJK sudah bilang ilegal, Kemenkominfo sudah mencabut izinnya. Nah, menarik sekarang. Mereka akhirnya katanya mengurus izin ke Kementerian Keuangan dan sudah dapat. Oke. Nah, ini menarik. Tapi kita harus lihat izin apa sebenarnya yang mereka dapat dari Kementerian Keuangan. Dan ini benar-benar akan menarik. Oke. Sehingga supaya tidak ada lagi dusta di antara kita lagi. Oke. Mari kita pertama-tama berkenalan terlebih dahulu dengan yang namanya INSW. Pelan-pelan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and hater. INSW. INSW itu singkatan dari Indonesia National Single Window. Apa itu? Begini. Nah, di sini kalau Anda lihat di gambar ini, dikatakan di sini Anda bisa Google juga di Indonesia Go ID. INSW adalah Indonesia National Single Window, adalah sebuah istilah yang sudah umum dalam perdagangan internasional. Anda bisa baca di situ. INSW banyak membantu proses trading. Nah, ini menarik. Proses trading. Nah, nanti kita lihat. Memang benar yang namanya VTube melakukan trading. Dia kan iklan. Nah, oke lah, kita lanjutkan dulu ya. INSW banyak membantu proses trading di Indonesia karena menjadi national single window. Sehingga semua proses trading dapat diawasi dan dimonitor oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Catat ya, jadi INSW atau Indonesia National Single Window dalam hal ini berhubungan dengan proses trading. Oke? Trading, jual beli. Oke? Nah, kita lihat lagi di sini. Kemudian kita bisa masuk ke websitenya insw.go.id. Anda bisa lihat di sini. Website ini insw.go.id adalah milik Kementerian Keuangan. Oke? Indonesia National Single Window. Milik Kementerian Keuangan. Betul, Kementerian Keuangan. Kita lihat. Di website ini, di pojok kanan atasnya ada 3 buah garis horizontal. Anda bisa klik yang di dalam kotak hitam. Anda lihat situ, Anda bisa klik. Setelah Anda klik, oke, maka Anda akan dapat menu. Nah, Anda lihat di sini menunya. Anda scroll ke bawah
sampai ketemu kata tracking. Oke, sudah saya kasih kotak merah itu, tracking. Anda klik trackingnya situ. Ketika Anda klik tracking, kemudian akan keluar lagi layar berikutnya, Anda pilih tracking NIB. Tracking NIB. Nanti saya jelaskan apa itu NIB. Begitu Anda klik tracking NIB, kemudian nanti Anda ada kayak seperti layar yang Anda harus masukkan NIB yang Anda mau cari. Nah, VTube atau Future ViewTech, NIB-nya atau nomor induk berusahanya dia, itu nomornya 022 03 kali 51 411 88. Oke. Nah, jadi VTube punya NIB nomornya itu 023 kali 03 kali 514 1188. Anda masukkan. Oke, Anda masukkan, nanti ada CAPTCHA yang Anda harus isi. Kemudian setelah Anda masukkan, Anda klik, akan keluar informasi seperti ini. Oke, informasi seperti ini. Di sini Anda bisa lihat NIB yang tadi Anda masukkan, NPWP dari VTube, nama perusahaannya yaitu Future ViewTech. Nah, di sini menarik, ada kategorinya Rekcesa. Nanti saya terangkan apa itu Rekcesa. Kemudian ada kolom berikutnya, waktu penerbitan OSS, dan yang terakhir, waktu pengiriman ke CESA. Satu-satu ya saya jelaskan. NIB tadi jelas, nomor induk berusaha. Atau, iya betul, nomor induk berusaha. NPWP itu nomor pokok wajib pajak, nama perusahaannya Future ViewTech atau alias VTube. Nah, kategorinya Rekcesa. Nah, Rekcesa kalau Anda lihat di situ keterangannya, dikatakan NIB atau nomor induk berusaha dikirimkan oleh INSW yang tadi Indonesia National Single Window dan sudah ke CESA dan sudah diterima oleh CESA karena kategorinya dia sudah Rekcesa. Kategori yang lebih rendah dari Rekcesa itu yang ada di atasnya yaitu Rek INSW. Rek INSW itu artinya NIB diterbitkan oleh OSS. OSS itu suatu sistem lah yang lain, online single submission, oke? Dan sudah diterima oleh INSW. Dia sudah melewati itu, sekarang masuk ke Rekcesa, oke? Nah, Rekcesa tadi yang seperti saya katakan, NIB atau nomor induk berusahanya sudah dikirimkan oleh INSW ke CESA dan sudah diterima di CESA. Di situ ada timestamp-nya. Ada waktu penerbitan OSS. Jadi NIB pertama kali dikeluarkan oleh OSS ya. Kan NIB diterbitkan oleh OSS dan diterima oleh INSW itu di situ tanggal 24 November. Anda lihat di sini tanggal 24 November tahun 2020. Ya sekitar 1 bulan lalu lah kira-kira ya. Ya belum sampai 2 bulan. Di situ ada jamnya, jam 16 atau jam 4 sore lewat 2 menit 40 detik. Oke, itu sudah lewat. Kemudian waktu pengiriman ke CESA yang kolom paling kanan ditulis di situ pada hari yang sama 24 November tahun 2020 jam 16 lewat 3 menit 35 detik. Artinya dalam waktu 1 menit saja, 1 menit kurang, itu NIB-nya sudah dikirim oleh INSW ke CESA dan sudah diterima. Rek itu receive lah. Oke, inilah hebatnya sistemnya Kementerian Keuangan. Semua perizinan dilakukan dengan cepat. Nah, kita lihat di sini. Di sini dikatakan kan, NIB-nya atau nomor induk berusahanya sudah dikirimkan oleh INSW dari Kementerian Keuangan, ya kan, ke CESA. Nah, apa itu CESA? Menarik kan? Artinya kalau kita lihat dari di sini semuanya informasi ini, dia sudah dapat NIB, nomor induk berusaha, dan sudah dikirim oleh INSW ke CESA. Nah,
Cesa ini apa? Ada saya tonton video salah satu leader VTube, saya ketawa aja. Dia nerangin Cesa ini gini-gini, salah. Nih, saya jelaskan yang benar ya. Yang benar begini, kita harus cerdas di sini. Anda bisa masuk juga ke websitenya, ke Kementerian Keuangan ya. Di situ Anda bisa cari Cesa itu apa. Anda lihat di sini. Anda lihat di sini. Cesa itu adalah aplikasi bea cukai. Aplikasi bea cukai. Makanya dari awal kan saya bilang, yuk mari kita berkenalan dulu dengan INSW kan. Indonesia National Single Window. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal adalah suatu sistem untuk proses trading gitu ya. Nah jelas di sini ternyata VTube sedang meminta izin untuk trading gitu ya. Nah oleh karena itu NIB-nya dikirim ke Cesa, ke sistem aplikasi bea cukai. Menarik ya? Jadi seakan-akan sekarang VTube itu lagi ngurus izin ke kepabeanan yang berhubungan dengan bea cukai. Anda bisa lihat juga di sini lebih detailnya yang sudah saya kasih kotak merah. Cesa adalah sebuah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik. Sehingga semua pengguna jasa sebagai user dapat mengakses dari manapun dan kapanpun berada. Jadi jelas, Cesa itu adalah sistem dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan INSW yang mengurus NIB dari VTube ini berhubungan dengan trading. Jadi NIB-nya VTube ini adalah NIB untuk trading. Jadi begini, pelan-pelan lagi ya. Kalau saya mau mendirikan perusahaan dalam hal trading, ya NIB yang saya urus itu melalui INSW. Karena INSW itu untuk proses trading. Nah, sedangkan VTube ini bisnisnya kan periklanan. Yang katanya nonton iklan, orang dibayar. Ya bukan INSW dong. INSW itu untuk bisnis trading. Ya. Dan tadi Anda sudah lihat kan, itu NIB-nya sudah dikirim dan sudah diterima oleh Cesa. Memang di situ tidak disebutkan. Apakah setelah diterima oleh sistem Cesa, langsung di-approve perizinannya? Nomornya sudah dikeluarkan, apa perizinan untuk tradingnya sudah di-approve atau belum? Asumsi dah, pada tanggal itu juga, dia di-approve lah oleh Cesa. So what? Jadi kenapa kalau sudah pun di-approve oleh Cesa, itu untuk bea cukai, untuk trading. Pertanyaannya, apakah VTube mau masuk ke bisnis trading? Apakah ini berhubungan dengan e-commerce-nya? Saya rasa bukan. Kalau orang buka e-commerce gitu ya, seperti Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain, mereka cuma sediakan platform online, platform e-commerce, dan kemudian orang-orang pada menaruh barang-barangnya untuk dijual di toko online itu. Tokopedia sebenarnya dia tidak jualan, dia menyediakan platform. Anda punya toko, Anda taruh di Tokopedia secara online, di Blibli, di Bukalapak, Lazada, dan seterusnya. Oke, Tokopedia nggak melakukan import barang dan jual, enggak. Anda boleh, kalau Anda sering belanja online, Anda ngerti apa yang saya maksud. Anda masuk Tokopedia, Anda cari misalnya seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, suatu barang lah, misalnya mikrofon. Nanti keluar tuh mikrofon yang Anda cari, kemudian Anda lihat ya satu persatu. Oh, ternyata yang jual mikrofon yang Anda cari ada 10 toko. Yang pertama namanya toko A, yang kedua toko B, yang ketiga toko C, dan seterusnya. Artinya, toko A, toko B, toko C memanfaatkan platform e-commerce-nya Tokopedia untuk dia berdagang secara online. Tokopedia sendiri tidak jualan. Sama Anda boleh cari di Bukalapak, Blibli, tidak. Nah, VTube
Nantinya kalau e-commerce pun sama. Dia sudah berjanji bahwa dia akan buat platform yang mana membernya boleh jualan. Ya, jadi dia tidak perlu ngurus izin trading. Ya kecuali dia memang mau diversifikasi usaha, mau berbisnis di trading, perdagangan sehingga perlu izin dari bea cukai. Tapi pastinya bukan e-commerce. Nah, apalagi dengan bisnis periklanan yang orang klik, Anda dapat duit katanya. Dapat yang sebenarnya bukan duit sih, dapat VP, valuta palsu, uang monopoli. Jadi, di sini saya tegaskan, betul dia sudah mengurus izin ke Kementerian Keuangan, tetapi ini izin trading. Izin trading yang berhubungan dengan bea cukai. Lo masa periklanan harus minta izin ke bea cukai? Malah tambah aneh. Nah, ini malah sudah digembar-gemborkan oleh para leadernya VTube sebagai sebuah perizinan yang sudah keluar, sudah resmi, sudah selesai. Mana ini perizinan trading, bukan perizinan bisnis periklanan. Jadi, maksud saya membedah ini adalah satu, permintaan dari Anda yang, Pak tolong dong review, itu katanya VTube sudah legal kok sekarang, sudah dapat izin dari Kementerian Keuangan, sudah tidak ilegal lagi seperti yang orang tuduhkan. Ya betul, saya cek. Nah ini jawaban saya. Ini yang saya temukan. Yang diurus adalah izin berusaha trading yang berhubungan dengan kepabeanan dan bea cukai pastinya. Bisnis apa? Saya nggak tahu. Yang mungkin saja someday VTube masuk ke bisnis trading. Yang mana yang saya nggak tahu. Tetapi bisnis periklanannya ya berarti tetap sampai sekarang masih ilegal. Karena sudah dinyatakan ilegal oleh OJK sejak Juli dan sudah dicabut izinnya oleh Kominfo. Titik itu saja. Jadi izin baru ini bukan menyatakan bisnis periklanannya yang klik dapat VP itu sudah legal. Bukan, ini mengurus izin trading. Trading apa saya nggak tahu. Jadi demikian bedahan saya supaya tidak ada lagi dusta di antara kita. Dan saya berbicara berdasarkan fakta. Apa yang tadi saya tayangkan semuanya bisa Anda search juga kok di internet. Terbuka informasinya. Oke? Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi di sini. Demikian bedahan saya pada kali ini. Sekali lagi, seperti yang sudah saya sarankan di video-video saya yang sebelumnya, bagi Anda yang sudah terlanjur masuk ke dalam permainan VTube ini, segera jual VP Anda selagi Anda punya kesempatan. Karena perhitungan saya, bisnis ini sudah tidak lama lagi. Oke? Supaya Anda jangan menyesal nanti begitu bisnisnya tutup, Anda belum sempat jual VP. Ya kan? Kan mereka bilang, oh banyak kok yang dicari orang itu VP. Ya jual aja. Jual, segera. Dan jangan lagi Anda jerumuskan bebek-bebek dungu ke dalam permainan ini. Kasihan. Dan Anda juga harus bertobat. Karena Anda dapat uang dengan menjual VP Anda, itu bukan perusahaan yang bayar. Anda jual kepada bebek dungu. Artinya Anda makan uang bebek dungu. Itu saja. Tobat. Ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman Anda dan kerabat Anda yang Anda pikir juga akan tercerahkan oleh konten ini, supaya mereka juga boleh terhindar dari proses penjerumusan bebek-bebek dungu ke dalam permainan ini. Demikian saja, terima kasih.